Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Iwan, salah satu tokoh pergerakan di Bumi Silang Tudung. Nah, untuk lebih jauh lagi dan kenal lebih dalam lagi dengan Bang Iwan, kita ngobrol langsung saja, bincang-bincang di podcast kita kali ini. Bang Iwan, apa kabar, Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ya, Pak. Bang Iwan, kalau boleh tahu, boleh nggak ceritakan sedikit tentang Bang Iwan ini siapa? Boleh. Biar masyarakat lebih tahu lah. Iya. Nah, Apa nama kita? aku Suhaimi, Bang. Oh ya, oke Bang Soimi, terima kasih Iya. Bang Soimi. Saya sudah diperkenankan untuk hadir di podcast SWI TV. SWP ini ya. Itu TV ini Kabupaten Banyuasin. Ya, saya turut ya apresiasi ya. Siap. Sebab ini kreativitas anak muda yang tidak di setiap kabupaten itu ada kreativitas seperti ini. Siap. Saya apresiasi sebagai pergerakan kepemudaan. Jadi saya memperkenalkan nama saya dulu. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SWP TV. Di sini saya memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Ridwan atau dipanggil Iwan. Iya. Ya, Siap. saya bertempat tinggal di Sukajadi domisilinya. Oke. Ya, tapi aktifnya kadang di Jakarta. Oh, oke. Ya, kadang di luar. Pokoknya bisnis, masalahnya kita ada bisnis. Siap. Ya, ada usaha lah dikit ya. Itu Bang Suhaimi, saya tuh memperkenalkan diri, nama Ridwan dipanggil Iwan ya. Ya. Saya punya kakak yaitu M. Nasir, itu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi Golkar. Ya, dari dapil dia tuh dulu Talang Kelapa, Tanjung Lago dulunya. Oke. Ya. Sebelum saya bergerak di bidang politik dan kepemudaan ini, saya dulu pernah gabung juga di KNPI dulu bersama Noparijal dulu, ketuanya dulu. Setelah itu saya dimasukkan lagi KNPI itu bersama kakak Ismail. Ismail sebagai wakil ketua atau wakil sekretaris kalau nggak salah itu. Oke. Di kepemudaan gitu ya. Kalau di organisasi saya ikut di SOPSI. Oh. Itu saya Golkar ya. Oke. Dan yang membentuk Golkar itu SOPSI. Nah, itu SOPSI. Nah, dan sejarah saya ikut di politik ini, itu pertamanya saya ikut tim pemenangan Askolani Pak D. Slamet. Boleh ceritakan sedikit nggak, Bang? Boleh. Pada waktu tahun 2017 itu, 2016 itu saya ikut dia itu. Itu saya ring satu langsung itu sama Bapak Askolani itu. Waktu itu soulmate waktu itu ya, Pasangan soulmate ya. ya pasangan soulmate waktu itu di tahun 2017 pemilihan 2018 itu waktu itu pemilihannya. Itu sejarahnya panjang lebar itu, saya dengan dia itu panjang. Kami keliling sama-sama dari kecamatan per kecamatan. Saya sampai apal itu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin itu apal saya. Mulai dari ujung itu namanya Muara Sugihan. Maju lagi dikit itu Makarti, maju lagi dikit itu Muara Padang, Air Saleh, maju lagi dikit itu Air Kumbang, maju lagi dikit Mariana, agak kesana dikit Rambutan, merapat ke sini itu Talang Kelapa. Itu sudah kami kelilingin semua itu, sampai ke Tanjung Lago, sampai ke Muara Telang, sampai ke Sungsang, Tunggal Ilir. Wow, pasti banget Bang. Iya, Pulau Rimau. Tunggal Ilir itu kalau mobil itu bisa mencapai 3 jam untuk kepaternya. Untuk kepaternya aja 3 jam. Ya, kalau gitu ya. Sama Muara Sugihan juga seperti itu. Ya. Nah, Bang, berarti course yang kamu keluarkan kan bukan hanya tenaga, pasti. Iya benar. Materi pasti. Materi, pikiran. Ya, banyak pokoknya. Kita meninggalkan anak sama istri, tidur di Muara Sugihan 3 hari 3 malam, tidur di Tunggal Ilir. Ustadz apa itu namanya itu? Nah kemudian kan Bang, di akhir perjalanan kan pasangan saudara ini menang. Ya, waktu itu menang di tahun 2018 pemilihan itu. Waktu Ya, pilkada kan menang. apa sih yang aku dapatkan selain itu?
Nah, itulah kalau mau bicara tentang itu sebenarnya Atau pasti kepuasan batin. iya Mengatakan- agak sulit menjelaskannya, tapi saya jelaskan ini, saya Iya. jelaskan. Iya. Ya. Waktu itu terus terang saya bergabung sama soulmate itu, namanya kita bergabung itu pasti penuh dengan harapan, Iya. harapan dan cita-cita. Mm-mm. Tentang kehidupan kita, tentang karir kita, tentang ekonomi kita, tentang kedepannya. Mm-mm. 5 tahun nanti bakal, kalau bapak sekolah ini jadi bupati, kita bakal jadi apa, itu pasti ada harapan. Setiap orang mendukung itu pasti ada harapan. Benar. Apalagi kita sebagai ring satu, saya ring satu terus terang, saya meminjamkan Askolani itu waktu itu bapak bupati waktu itu Mm-mm. 2 mobil, boleh tanya sama dia, Pajero Sport 4x4, ya itu bukan sekedar minjamkan, berikut minyaknya, minyak mobilnya operasional. Operasional pun ditanggung oleh Bang. Iya, mobil Pajero Sport 1 sama Innova 1, boleh tanya sama beliau dan orang-orang tangan beliau waktu itu. Nah, itu saking saya supaya putra daerah atau dulu kita ini supaya jadi waktu itu. Itu sejarahnya. Makanya kita tahan, berlumpur-lumpur, nginep sana, nginep di sini. Tidak sebalikan masih gitu kan? Ya. Apal saya apal kecamatan di Banyumas itu waktu itu turun di lapangan itu tahu. Berhubung saya itu waktu itu ring 1. Memang ring 1. Nah, namun kan di akhir perjalanan kita melihat sendiri. Nah, sebenarnya sebelum di akhir perjalanan ini saya jelaskan, kalau Bang Sohemi tadi menanyakan akhir perjalanan, ya. Kacamata saya sebagai pengamat ini atau sebagai kacamata kepemudaan ini, itulah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Mungkin beliau terlalu sibuk sehingga setelah pelantikan itu mengundang pun tidak untuk dilantik. Oke. Di situ. Jadi Itu ada rasa kecewa kan? ya pasti kecewa. Sudah saya jelaskan tadi, yang namanya orang mendukung itu pasti penuh harapan. Ya, paling tidak masa depan. Nah, di situ kan. Dan saya juga tidak menyangka kalau bakal ditinggalkan gitu. Iya, dengan beliau kalau bakal tidak ada ibaratnya itu bahasa kita tuh timbal baliknya, gitu, take and give. Itu Ya, nggak nyangka. pasti kan kita memperjuangkan seseorang itu pasti ada kepentingan dari Kepentingan kita untuk masa depan kita. Apa yang lebih baik, Pak? Ya, lebih baik lagi. Pak, kita tinggalkan dulu obrolan itu, Pak. Nah, ini kan ada salah satu kebijakan pemerintah sebelumnya ini, Bang, terkait dengan pinjaman 288 dengan kepada Bank Sumsel Bambol yang utamanya adalah bank daerah. Nah, kemudian dengan pinjaman pen dari Kemenkeu langsung 191 miliar. Kita tahu sendiri, Bang, bunganya cukup besar, Pak. Lebih kurang kalau tidak salah dari sumber yang kita dapat sekitar 40 M untuk infrastruktur. 288 miliar dari Bank Sumsel Bambol itu kan dibutuhkan untuk pembangunan 7 jalan poros. Yang notabene masih banyak kabupaten Banyumas dan kecamatan-kecamatan di dalamnya masih membutuhkan. Benar. Ada beberapa hal yang menurut saya tertinggal. Benar. Contohnya indeks pembangunan manusia dari segi pendidikan kesehatan masih jauh. Benar. Jadi tanggapan Abang sendiri bagaimana sih, Bang? Ini tanggapan saya ya. Sebenarnya yang cocok untuk menjelaskan ini sebenarnya bukan saya sebagai pengamat ini atau sebagai tokoh pemuda ini. Siap. Yang lebih pantas untuk menjelaskan ini sebenarnya anggota DPRD. Siap. Kenapa anggota DPRD? Karena dia mempunyai 3 fungsi. 1. Budgeting. 2. Perundang-undangan ya, atau legislasi. Dan Terakhir penganggaran. Penganggarannya. Nah, pengawasan, penganggaran, perundang-undangan. Nah, itu perundang-undangan atau legislasi. Iya. Jadi sebelum Bapak Bupati pada waktu itu juga meminjam juga itu sudah pasti ada rapat-rapat, terutama dengan pimpinan DPRD, karena itu menyangkut masalah pinjaman, apalagi nama pinjaman itu kan pasti dibayar dan berbunga. Bunga itu dan pinjaman itu kalau tidak benar, itu bakal membebani APBD. APBD itu akan terbebani. Nah, kalau APBD terbebani, tingkat untuk pembangunan itu infrastruktur lah, ya enggak. Apalagi pendidikan tadi, sebagai tadi pertanyaan tadi kan.
kesejahteraan masyarakat, enggak sudah gizi-gizi anak-anak itu kan itu perlu diperhatikan semua. Nah, itu kalau kita hutang terlalu besar itu bakal yang lain juga kena imbas, membebani APD tadi. Nah, termasuklah PPP lambat bayar, gaji normal lambat bayar, kan? Enggak. Kita ada yang sebenarnya dana hutang. Oke. Sebenarnya ada hutang itu tidak masalah. Apalagi hutang waktu itu dilindungi undang-undang kan, boleh waktu itu. Ya. Untuk supaya kabupaten tersebut lebih maju lagi, Mempercepat pembangunan lah. mempercepat pembangunan. Tetapi jangan sampai salah dalam pengelolaan penganggaran. Jangan sampai besarlah pasak daripada tiang. Apa saya bilang gitu? Pinjaman itu besar, tapi potongannya juga besar. Potongan dalam hal apa nih Bang? Potongannya banyak hal. Apalagi kan kita ini potongan-potongan ini tahu sendiri nama proyek kan? Iya. Ya, Ya. Bang pasti potong tuh. Bank itu pasti potong. Iya. Ya. Iya, benar. Ya. Proyek-proyek kan kalau penganggaran kan, ya ada lobby-lobby. Nah, itu kan kita udah bukan rahasia umum lagi. Iya, Ya, iya, iya. Bukan Iya. rahasia umum lagi. Ada juga belum lagi dari banyak lah sebenarnya. Iya, Bang. Dari mulai penganggaran itu di DPR itu ya udah mulai ada permainan sebenarnya. Kita tidak usah sebutkan itu kan. Ya. Sebenarnya itu bukan rahasia umum, udah tahu semua itu. Iya. Dari mulai di pimpinan pada waktu itu kalau nggak salah itu mulainya itu dari DPR yang 2014 masa akhir itu. Masih kepemimpinan Bapak Agus Salam, benar nggak? Atau sudah Sudah Pak Irian ya? Sudah di PAW pimpinan. Sudah. PAW pimpinan. Sudah. Itu kalau nggak salah Bapak Irian. Pak Irian ya? Ya, ketua DPR-nya. Wakil ketua 1 itu kalau nggak salah Bapak Soekardi. Ketua 2, ketua 3 itu siapa itu? Ya berarti secara legalitas, legal formanya clear tuh Bang? Clear. Jadi kalau Bupati selaku eksekutif atau kepala OPD, Bupati itu kepala daerah, itu dia pasti melalui rapat dulu dengan pimpin kepala TAPD. Contohnya itu Sekda, kemudian itu Bapeda, kemudian BPKAD. Itu melalui proses rapat dulu mereka eksekutif. Setelah di eksekutif mereka rapat, pimpinan ini tadi, pimpinan eksekutif itu namanya ya, itu TAPD tadi. Dia berangkatlah ke DPR membawa rancangan tadi. Kita ini gimana Pak Ketua? Bahasa itu kan? Kita ini biar cepat pembangunan daerah kita ini, kita pinjam duit dulu. Nanti pembayarannya itu sekian persen bunganya, segala gini. Nanti DPR menjawab. Oke, kata DPR kan, kalau itu memang benar mungkin kan, atau juga dari pihak eksekutif juga ngomong membenarkan, bagus ini untuk ke depan kemajuan Kabupaten Banyuasin. Nah itu kan, itu saya melihat dari kacamata kepemudaan masalah anggaran. Memang pada awalnya itu semuanya benar semua. Iya pasti Bang. Tetapi Bang Soemi, kita lihat setelah kepemimpinan 5 tahun ini, terus terang saya juga baru turun dari lapangan ini. 2 bulan saya di lapangan ini. Ada jalan yang sempat viral kemarin Bang di tahun 2020 atau 2021 ya. Ada jalan batik namanya Bang. Nah, jalan itu baru berapa bulan dibangun? Jalan itu baru berapa bulan dibangun, udah bisa dikikis pakai tangan. Dikotak bahasa gitu. Kemudian pecah-pecah, ditampal. Soal motifnya mirip batik Bang. Motifnya mirip batik. Terus 288 itu cuma dapat kalau nggak salah 8 proyek apa 9 proyek lah. 7 jalan poros. 7 jalan poros itu. Dan jalan porosnya kita tahu semua. Salah satunya yang di Tiga Putri itu Tanah Mas, Jalan Petasan itu. Salah satunya juga ada di Air Saleh kalau nggak salah itu Muara Padang ya. Nah itu kalau nggak salah di Pulau Rimau itu. Nah itu. Jadi maksud dari 288 ini sebenarnya baik Bang ya. Awal mulanya baik. Tapi realisasi perjalanannya yang itu. Sehingga kita lihat kepemimpinan ini selama 5 tahun ini banyak sekali proyek-proyek itu, maaf cara ngomongnya di kamu itu, Bang Soemi, mubazir.
Oke. Boleh contoh itu yang di depan samping KNPI itu apa itu? Oh, yang jogging track itu ya? Nah, jogging track itu anggarannya kalau nggak salah 1,3 itu. Iya, iya, benar, lebih kurang 1,3. Nah, dari situ. Kemudian yang baru-baru ini Bang, yang hampir 6,5 ini, Nah, yang 2 lajurnya? 6,52 lajur itu, saya lihat itu. Kemudian banyak lagi jalan-jalan yang di dalam desa-desa juga. Saya perhatikan itu APBD semua itu. Nah, nggak usah jauh-jauh Bang, daerah kami di tempat kami lah, desa kami kan, yang notabene kalau tambal sulam itu hanya membutuhkan kisaran 2 miliar Bang. Nah, dari 11 titik kan lebih kurang 2 miliar Bang. Itu tadi, selama 5 tahun tidak pernah tersentuh pembangunan. Apabila anggaran itu banyak sunat menyunatnya atau banyak potong-potongannya, kualitasnya berkurang. Itu satu, kualitas berkurang. Yang kedua, itu pasti di markup, ditinggikan anggarannya. Oke, dari sekarang kita lihat yang jogging track saja di depan muka kita ini. 1,3 itu mungkin kacamata kita sebagai tukang cangkul ini ya. Iya. 250 lah kebanyakan masuk gitu tuh. 300 juta. Iya. Masuk gitu tuh. Kadang kita nyak. Ayo ngecor ini gitu. Palingan ini habis 2 mobil molen. Atau anggarannya sampai 150 juta. Di situ kan. Kita lihat di situ. Jadi terlalu, jangan kita itu, maksud saya kita sebagai jadi pemimpin, kalian itu bakal dihisap nanti sebagai pemimpin. Kalian benar-benarlah masyarakat. Percuma kalian nggak tunggik sholat, percuma kalian jaga-jaga image, percuma kalian sok-sok alim, kalian sok-sok membela masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat tidak merasakan. Oke. Apalagi sekarang ini saya lihat, jujur saja, Bang Soemi. Ini marak bener dari mulai pelantikan PJ Bupati ini. Iya. Udah mulai mendemo ini. Nah, iya bener Bang. Iya, saya sebagai kacamata pemuda Banyu Asin, berhubung saya tinggal di Sukajadi ini, gerah saya melihatnya, terus terang. Apa yang diributkan? Siapa yang dirugikan maksud saya itu? Apa masyarakat yang di mana? Apa yang Sukajadi yang dirugikan maksud saya? Apa yang di Talang Kelako? Apa yang di Tanjung Mangku? Perasaan saya PJ ini orang ini lurus-lurus saja kok di demo siang malam. Katanya begini Bang, katanya PJ ini kan merubah APBD tahun 2024 yang telah disahkan pemerintah sebelumnya, setelah diketok palu, diubah Bang. Nah, itu mungkin polemik awal. Banyak orang yang bilang begitu Bang. Di sini saya jelaskan. Yang namanya bupati itu dipilih langsung oleh rakyat itu berdasarkan undang-undang. Yang namanya PJ itu di SK-kan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Mendagri, itu juga undang-undang. Oke. Dan kita sebagai ibaratnya pejabat, apabila kita sudah mantan ini ya sudahlah, legowo. Dan undang-undang itu pun yang kita PJ-PJ ini kan kemarin kan di pusat PDIP pemenangnya. Mereka yang bikin, ada PJ-PJ. Bukan dari dulu, baru ini PJ-PJ. Selama Banyu Asin ini, pemekaran ini jadi kabupaten ini baru kali ini ada tenggang. Mestinya kan langsung nih biasanya. Kan, lanjutkan bahasa itu. Langsung kan? Langsung ya, enggak langsung. Ya, memakai mesin lama, memakai kekuasaan lama, langsung melanjutkan. Tapi kan ada jeda. Ada spare waktu lah Bang ya. Ada spare waktu. Nah, dan inilah memang yang sangat berat bagi para yang ingin lanjutkan. Oke. Agak beratnya di situ. Beda dengan yang kemarin. Kalau tahun kemarin lanjutkan. Nah, kalau ini kan ada spare waktu Bang. Jadi artinya ASN itu diharapkan untuk netral. Pertama ASN harus netral. Yang kedua ya kita lihatlah. Memang dulu kita bos kita dulu. Sekarang kita ada bos baru. Kalian jangan salah. Kalian disumpah. Ya enggak? Harus loyal. Harus loyal dengan pimpinan. PJ itu ada undang-undangnya yang melindungi, enggak? Dan itu disahkan oleh DPR RI, enggak? Legislasinya, legislasi. Jelas. Kita bakal ada PJ, itu kan? Kita hidupnya ada undang-undangnya. Bupati dilindungi undang-undang. Kalian jadi bupati dihormati, itu undang-undang. Kalian kepala dinas, kalian sekda dihormati, itu makan kalian ditanggung, rumah kalian ada rumah dinas, itu undang-undang. Kalau ada orang merontak, berarti orang itu melanggar undang-undang. Oke. Maksudnya itu di sini, Bang Soemi. Kita harus dewasa. Enggak, kita harus dewasa. Kita ibaratnya itu di kabupaten lain itu ya.
kita harus legowo. Jangan sampai kita selain itu, ya enggak, kita sudah tidak lagi menjabat, tapi kita merasa menjabat. Kita merasa pengen ngatur lagi, ya enggak. Kalau pengen ngatur lagi, seharusnya rebut lagi kekuasaan, Bang. Nah, nanti Tunggu pilkada. Pilkada dulu, ada tahapannya. Sekarang kan tahapan pilkada belum, tahapan pilkada. Kita pilpres dulu sama legislatif. Iya. Selesaikan pilpres sama legislatif. Ini kan udah cenderung panas duluan, Bang. Nah, itulah masalahnya. Jangan seolah-olah, apalagi yang demo itu seolah-olah masyarakat dirugikan. Saya mau bertanya, di kecamatan mana, di desa mana yang merasa dirugikan? Ya enggak? Atau ada tanahnya gara-gara PJ kena caplok, ya enggak? Atau gara-gara ada PJ ada yang nggak makan. Jadi Bang, yang dirugikan ini mungkin Bang, mungkin lah, jangan-jangan kan. Menurut jangan-jangan ada pihak lah yang dirugikan. Mungkin gara-gara ada paket yang dijanjikan. Nah, di tahun 2024 karena PJ ini mau fokus dengan pembangunan infrastruktur untuk ibu kota, ataupun di tahun 2023 APBD perubahan ini untuk membayar TPP di 13 bulan, Bang, ada beberapa paket proyek yang direfocusing atau dirasionalisasi lah. Benar, itu sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya, karena banyak kejadian di kabupaten-kabupaten lain di timur ini ya, di daerah timur sana. Di Wakanda lah. Iya, jadi ada beberapa memang di daerah situ, para mantan-mantan kepala daerah itu seakan-akan mereka itu sudah merasakan bupati 2024, 2025. 2009, Bang. Taruhlah 2025, 2029 seakan-akan. Iya. Sehingga jeda yang waktu ini PJ-PJ ini seakan-akan jadi begini, dia yang ngaturnya. Karena dia ngesahkan, Bang, di Konoha itu kan. Iya. Jadi itu punya dia. Itu punya dia. Emang balik lagi ya. Kita kan ada DPR. Iya. DPR itu dilindungi undang-undang. Iya. Dia mempunyai 3 fungsi tadi, pengawasan tadi. Jadi apabila ada kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat itu, tentulah DPR yang duluan. Ya pasti, Bang. Apalagi setiap bupati-bupati mantan pejabat itu ada partai politik dia. Yang jelas dia punya fraksi mereka duluan yang ngamuk. Angket lah, enggak? Ya ada mekanismenya. Ada mekanismenya melalui DPR. Setelah DPR ribut-ribut, nah itu baru nantinya masyarakat juga yang ikut turun. Itu yang benarnya tahapan itu. Masyarakat ikut panas juga. Jangan ke masyarakat dulu, masyarakat yang ke DPR. Nah, itu. Nah, Bang, ini kan obrolan kita ini udah panjang lebar, Bang. Nanti kita sambung lagi, Bang, ya. Oke. Nah, terakhir untuk Abang, pesan-pesan Abang untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin dan masyarakat Banyuasin. Pesan saya untuk Bapak PJ yang baru ini, jaga kesehatan. Enggak, inilah Kabupaten Banyuasin, memang beginilah. Yakinlah orang baik itu pasti banyak yang membelanya. Yakinlah orang baik itu Allah bersamanya. Amin. Contoh peta politik ini nasional, tidak ada yang tahu bahwa Gibran itu bakal mencalonkan diri sebagai wapres, bahwa Prabowo itu berpasangan, bahwa Jokowi itu bakal ke Prabowo, enggak? Bahwa eksekutif yang ada di pusat itu bakal pecah, enggak? Nah, nggak ada yang tahu. Nah, jadi ingatlah, benar apa yang dikatakan oleh senior kita Bambang Pacul itu, jangan lawan orang baik. Kalau lawan orang baik nanti kualat. Nah itu. Jadi jangan lawan orang baik, nanti kualat. Nah itu satu ya. Nah, satu lagi saya tambahin. Satu lagi. Nah untuk saudara saya Logowo terima, enggak. Memang inilah dinamisme, mekanismenya, inilah prosesnya politik itu. Enggak. Kita jadi bupati dilindungi undang-undang, PJ di-SK-kan oleh Mendagri dilindungi undang-undang. Ada masanya semua. Nanti apabila kita terpilih lagi ke depan ini, kita bisa mengatur lagi. Legowo lah. Jadi nikmati masa pensiun dini ya, pensiun sementara. Nah, sementara mungkin nanti terpilih lagi atau tidak terpilih itu kan itu sudah urusan yang ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Nikmatin dulu kan. Ya, masa istirahat ini kan. Nah, nanti
perang lagi setelah tahapan. Maksudnya itu kan? Iya, iya, iya. Jadi untuk pemuda-pemuda juga berhentilah demo-demo sampai ke Jakarta. Iya, iya. Demo itu tidak ada artinya kalau sampai ke Jakarta. Kalau yang demo ke Mendagri itu harus ke DPR dulu. DPR lah yang akan membawa surat itu ke Kemendagri. Itu prosesnya. Ya, jadi ada step by step yang harus dilalui. Iya, ada prosesnya. Bukan masyarakat langsung sana. Apalagi nanti pas diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Masalah saya ada keluarga di Polda Metro Jaya. Itu kebanyakan itu yang demo itu orang bayaran. Waduh, 150 itu ibu-ibu mama itu ada yang tidak direkam digitalnya itu. Takutnya nanti pihak PJ tersinggung, dia melaporkan Polda Metro Jaya. Nanti diproses lah juga, nanti yang demo itu dipanggil lah siapa dalangnya. Itu yang kita kan malu dibahas itu. Oke, Gitu kan? Siap. Iya, dalangnya itu kan nanti pasti diselidiki. Apalagi Polda Metro Jaya sudah hebat sekarang, KPK jadi tersangka. Iya, itu Pak Karyoto senior kita itu, Pak Karyoto itu di KPK itu, iya. Nah itu, Bang Oke, Bang Iwan. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Sebelumnya, Bang. Ya. Ini nanti kita akan ngobrol lagi tentang dinamika politik yang ada di Kabupaten. Siap. Ini Ya. obrolan yang sangat berbobot tentunya teman-teman SWI TV. Nanti kalau kalian ingin kita bersama Bang Ridwan atau Iwan yang tidak akan disapanya untuk di podcast berikutnya, tolong komen di bawah. Jangan lupa like juga di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.